Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena melalui pujian ini, bahwa kami menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh baik. Karena Engkau punya rancangan Tuhan, dan Kau sudah merancangkan hal-hal yang indah dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap rancangan-rancangan yang indah yang Tuhan sudah rancangkan atas hidup kami Tuhan, itu boleh digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kadangkala Tuhan, kami dibawa untuk masuk dalam situasi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hal itu menyebabkan kami Tuhan gagal menerima rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Tetapi biarlah kami Tuhan selalu Engkau tuntun dengan kebenaran firman-Mu, supaya Engkau bukakan Tuhan pintu dan hati kami Tuhan, supaya kami tetap memandang kepada Tuhan, memandang kebaikan Tuhan, memandang kesempurnaan Tuhan di dalam merancangkan kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk mempercayai, untuk menyerahkan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hidup ini adalah milik Tuhan, dan hidup kami ini sudah Tuhan rancangkan untuk hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan bisa melakukannya di dalam hidup kami, sehingga setiap janji Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita masih ibadahnya bersama ya. Sekolah minggunya belum dipisah. Oleh karena itu adik-adik juga sama di tempat ini harus serius untuk menyimak kebenaran firman Tuhan ya. Tidak boleh bercanda ya, supaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini spanduk kita sudah ganti ya, warnanya, colornya white sekarang ya. Kemarin merah, red ya. Sudah yang kasih Tuhan, Pak, hari ini ini adalah tema sepanjang tahun ini ya, supaya tema ini menjadi sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita, Saudara yang kasih Tuhan. Supaya hidup kita benar-benar digerakkan sesuai dengan tema kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu tema tahun ini adalah tahun paradigma yang baru ya. Tahun paradigma yang baru. Kalau tahun kemarin itu integrity ya, integritas. Ya, kita diajar untuk bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Bukan berarti di tahun 2022 kita meninggalkan integritas, meninggalkan kekudusan ya. Sebagai anak-anak Tuhan ya, tema tahun lalu itu harus tetap menjadi bagian di dalam hidup kita, Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan menerima tema yang baru. Ini akan memperlengkapi hidup kita, sehingga hidup kita itu benar-benar ada di dalam rancangan Tuhan. Karena firman Tuhan pujian tadi karena dari semula telah Kau tetapkan hidupku ya. Jadi hidup kita ini sudah dirancangkan oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, yang membuat kita ini adalah Allah. Dan ketika Tuhan membuat kita, itu tidak asal-asalan, Saudara yang kasih Tuhan ya. Tetapi ada rancangan yang Tuhan sudah siapkan buat kita ya. Seperti orang atau insinyur ya, yang membuat sebuah mobil ya, Bapak yang kasih Tuhan, saya yakin dan percaya itu ada desainnya, ada tujuannya, Saudara yang kasih Tuhan. Orang membuat mobil itu ada tujuannya ya, untuk angkut barang atau untuk angkut penumpang, Saudara yang kasih Tuhan. Untuk Untuk kendaraan biasa ya, reguler, atau untuk untuk masuk ke dalam perlombaan itu ya, sirkuit ya. Tentunya berbeda-beda setiap mobil sesuai dengan desain dan sesuai dengan rancangan sang pembuat. Nah, hidup kita juga sama, Bapak yang kasih Tuhan. Ada yang membuat ya. Oleh karena itu, mari kita coba untuk selalu memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
Ya, Tuhan itu luar biasa. Bapak kasih Tuhan, saya akan jelaskan tentang paradigma yang baru. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ya, arti paradigma itu adalah simpelnya itu adalah cara berpikir kita, Bapak Gaston ya. Cara pandang kita terhadap sesuatu. Itulah paradigma ya. Di dalam hidup kita. Dan tema kita adalah bukan paradigma yang lama, tetapi paradigma yang baru. Kita harus punya sudut pandang, cara pandang, memandang segala sesuatu di dalam hidup kita ini dengan cara pandang yang baru. Tentunya cara pandang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita masih menggunakan cara pandang kita dengan manusia lama, saudara yang kasih Tuhan, kita tidak akan bisa mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Kita perlu mengubah cara pandang kita sesuai dengan dan selaras dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ya. Betapa pentingnya paradigma baru di dalam hidup kita. Kita buka di dalam kitab Matius pasal 9 ya. Kitab Matius pasal 9 ayat 17. Ya, silakan dicari. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama, nggak usah balapan ya. Mari bersama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Sering kasih Tuhan, mungkin anak-anak di sini atau mungkin kita sebagian bingung, masa anggur disimpan di dalam kantong ya? Ya, kalau udah bahasa aslinya itu kantong di sini yang disebut adalah kirbat, saudara yang kasih Tuhan. Kalau sekarang itu tempat penampungan mungkin sirup anggur itu bisa ditaruh di teko atau di tupperware atau di gelas. Tapi kalau zaman dulu ya, teknologi yang masih terbatas, saudara yang kasih Tuhan, orang menggunakan kulit ya, dijadikan sebagai kantong untuk menampung anggur, saudara. Tentunya kulit itu bukan bahan yang bukan bahan yang awet, saudara. Sesuai dengan waktu, saudara kasih Tuhan, kulit itu bisa lapuk, saudara ya. Bisa lapuk, bisa tepok ya kalau dibilang ya. Kalau ditarik begitu bisa koyak, saudara. Dengan dimakannya usia, saudara yang kasih Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan di sini bahwa tidak ada orang yang akan mengisi ya ke dalam kantong atau kirbat atau kulit yang tua itu ya, mengisi anggur ke dalam kirbat yang tua itu ya, kantong kulit yang tua itu. Karena apa? Kalau anggur diisi ke dalam kantong yang tua itu, yang sudah lapuk itu, maka anggur itu nanti akan tumpah, sudah kasih Tuhan. Tidak bisa tampung ya. Kalau dipegang nanti robek atau pecah kirbatnya itu, maka anggurnya itu tumpah, tidak bisa dinikmati, saudara kasih Tuhan. Dan orang yang yang ingin menyimpan anggur ya yang baru, dia akan sediakan kantong atau kirbat itu dalam kirbat yang baru juga. Supaya apa? Supaya anggur itu bisa menjadi tahan lama di situ, bisa tersimpan dengan aman dan nantinya bisa dinikmati, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, anggur ini bicara tentang sukacita. Anggur bicara tentang berkat Tuhan. Anggur bicara tentang karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, di dalam memberkati kita, saudara. Tetapi kita tidak bisa menerimanya, saudara, dengan paradigma yang lama. Paradigma yang lama itu diibaratkan seperti kantong atau kirbat yang yang lama tadi, yang lapuk tadi, saudara. Kita nggak bakalan bisa menerima itu, saudara. Karena kalau kita terima itu akan percuma. Sebenarnya Tuhan itu akan mencurahkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Berkat sukacita, damai sejahtera di dalam keluarga kita.
Ya, Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha kita. Tuhan akan memberkati anak-anak kita, tetapi tergantung bagaimana paradigma kita, ya, sudut pandang kita di dalam melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita memandang pekerjaan kita, ya, bagaimana memandang keluarga, pernikahan di dalam hidup kita, ya, bagaimana kita memandang kekayaan, memandang kesenangan di dalam hidup kita, saudara. Nah, Tuhan menghendaki supaya kita punya paradigma yang baru untuk menyikapi, untuk melihat segala sesuatu yang ada dalam hidup kita, termasuk pekerjaan, ya, keluarga atau rumah tangga kita, atau anak-anak kita, kekayaan atau uang. Bagaimana perspektif kita, paradigma kita di dalam melihat, menyikapi semuanya itu, saudara yang kasih Tuhan. Karena kalau kita tidak menyikapinya dengan baik, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Saya mau katakan, karena cara pandang kita, pola pikir kita, ini akan mempengaruhi sikap atau perilaku kita, saudara. Kalau kita memiliki sikap yang benar tentang pernikahan, perkawinan, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjaganya sedemikian rupa, saudara. Kita tidak memandang pernikahan itu sesuatu yang biasa saja, tetapi sesuatu yang luar biasa. Karena pernikahan atau keluarga, perkawinan itu adalah sebuah lembaga terkecil yang pertama kali Tuhan ciptakan. Saudara, lembaga sebelum ada partai, sebelum ada negara, yang Tuhan ciptakan adalah lembaga pernikahan namanya. Dan kalau Tuhan merancang dan menghendaki keluarga, berarti keluarga itu sangat berarti di mata Tuhan. Amin. Dari keluargalah akan tergantung bagaimana kita menata keluarga kita. Apakah keluarga kita itu akan menjadi berkat bagi keluarga besar kita, menjadi berkat buat gereja, menjadi berkat buat bangsa ini, atau sebaliknya menjadi bagian persoalan, ya, yang ada dalam keluarga besar atau gereja, bahkan bagi bangsa kita, saudara. Itu tergantung kita. Karena apa? Karena ada orang yang menganggap sepele tentang keluarga. Sehingga apa? Ketika seseorang sudah berkeluarga, mereka melakukan sesuatu yang tidak benar. Dia mengabaikan kesetiaan terhadap pasangannya, mengabaikan cinta kasihnya kepada istrinya, kepada suaminya, sehingga lari dengan pasangan yang lain. Dan itu saya jumpai bukan hanya di dalam kehidupan orang yang di luar Tuhan. Ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mengaku anak Tuhan, saudara. Kenapa rumah tangga itu bisa hancur? Kenapa orang bisa meninggalkan pasangannya, saudara? Karena mereka punya cara pandang yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya katakan, cara pandang kita akan menentukan perilaku dan sikap kita di dalam hidup ini, Bapak yang kasih Tuhan. Apakah kita akan memuliakan Tuhan atau justru kita akan tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, siapkan. Di tahun 2022 ini kita harus punya paradigma yang baru di dalam hidup kita. Amin. Supaya kita bisa menerima rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita. Ya, mari kita lihat di dalam ayatnya di dalam Yesaya, saudara. Ini untuk menerima apa yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Ini diperlukan paradigma yang baru, saudara. Ya, dengan tidak bisa kita menjangkau dengan paradigma lama kita, saudara. Ya, saya akan bacakan, Bapak dan Ibu boleh menyimak. Ya, Yesaya 43 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-21. Ya, kita akan perhatikan ayat demi ayat, saudara yang kasih Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru,
yang sekarang sudah tumbuh. Sebelumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, ayat 18 dikatakan jangan ingat-ingat. Ya, jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Saya mau katakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan bahwa setiap kita yang hidup ini punya pengalaman, punya masa lalu. Ada masa lalu yang indah, ada masa lalu yang kelam, saudara yang kasih Tuhan. Ada masa lalu yang menyenangkan, ada masa lalu yang menyedihkan, yang membuat hati kita kecewa, ya, yang membuat hati kita rasanya menangis, saudara yang kasih Tuhan. Dan seringkali orang itu akan selalu mengingat-ingat hal-hal yang dulu, saudara. Ya, kalau hal-hal yang manis mungkin dia kalau sudah umpamanya seusia saya nih, saya bisa cerita dulu bapak saya orang sukses, orang kaya, ya kan? Umpamanya, padahal orang tua saya bukan. Ini umpamanya, saudara. Mungkin ada sebagian orang yang menceritakan tentang kehidupan mereka pada masa lalunya, betapa enaknya, ya, hidupnya itu mungkin semuanya terpenuhi dan sebagainya. Tetapi dalam realita kehidupan sekarang mungkin dia mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara. Dan orang seperti ini cenderung apa? Mengingat masa lalunya dan kecewa dengan masa yang dinikmati. Saya pernah punya teman, saudara yang kasih Tuhan, di kampung. Waktu itu dia adalah anak seorang lurah, saudara. Lurah kalau di kampung itu udah hebat, saudara. Ya, tanahnya di mana-mana, punya mobil, saudara. Dia punya bengkel dan sebagainya. Pokoknya hidupnya wah, saudara. Dihargai, dihormati. Tetapi setelah orang tuanya meninggal, anak-anaknya mulai, ya, karena terbiasa dengan kehidupan yang santai, yang tidak ada perjuangan, akhirnya apa yang dipunyai orang tuanya itulah yang menjadi rebutan di antara saudara-saudaranya, saudara. Tidak ada keharmonisan, tidak ada persaudaraan yang baik. Akhirnya singkat cerita, keluarga ini yang dulunya kaya, yang dulunya luar biasa, ya, hancur, saudara. Dan anak-anaknya mulai banyak penderitaan. Ya, yang dulunya nggak bekerja keras, akhirnya bekerja keras. Suatu saat saya ketemu nggak sengaja, saudara, ya, di Jakarta Timur. Pada waktu itu saya mau ke kampus, saya bawa mobil, saudara. Bukan mobil saya, mobil sponsor saya. Kalau saya waktu ke kampus sering saya bawa mobil, saudara. Ya, pas saya bawa mobil, saya ketemu, sekelibat begitu ketemu, wah, itu kayaknya teman saya yang ada di kampung. Akhirnya saya samperin, saudara. Saya deketin, saya tanya, kamu kok bisa begini? Saya lihat dia buka bengkel, tapi bengkelnya itu kecil, saudara yang kasih Tuhan. Akhirnya aku ngobrol seneng gitu, nggak melihat apa-apa. Dan suatu saat saya cari-cari dia, sudah nggak ada, saudara. Saya nggak tahu apakah dia akan malu, saudara, melihat saya. Saya dulu di kampung itu orang, bener-bener anak orang bener-bener miskin. Dia lihat saya bawa mobil, saya ini, saya dicerita, saya kuliah, mungkin dia minder dan sebagainya, saudara. Ya, ada cara paradigma membanggakan hal-hal yang zaman dulu, saudara. Membanggakan mungkin kejayaan zaman dulu, saudara. Berkat-berkat mungkin yang pernah diterima zaman dulu, saudara. Ya, itu membanggakan. Ya, sekarang nggak bisa melihat realita bahwa memang hidup harus berjuang, saudara. Demikian pula ada orang yang punya pengalaman yang mungkin masa lalunya pahit, saudara, dikecewakan, dan itu juga akan mempengaruhi masa depannya, saudara. Masa hidup yang dia jalani. Mungkin ada orang yang kecewa dan terus memandang masa lalunya dengan penuh kekecewaan dan punya pikiran, aku nggak mungkin sukses, aku nggak mungkin berhasil, saya nggak mungkin diberkati Tuhan. Karena hidup saya memang dari dulu memang susah, dulu gagal, orang sering menyalahkan saya. Nah, itu pemikiran, ya, pemikiran lama, saudara. Kalau oleh karena itu kita akan belajar bagaimana kita akan supaya kita bisa menerima hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita dengan cara apa? Kita mau melupakan dan meninggalkan
pola pikir kita yang lama, paradigma yang lama. Kita nggak boleh bernostalgia terus dengan kehidupan kita yang enak zaman dulu. Kita harus mau melihat bahwa Tuhan itu terus berkarya dalam hidup kita. Amin. Saudara, kita juga nggak boleh terus hidup dalam kekecewaan, dalam kehidupan yang masa lalu yang mengecewakan, yang pahit, yang gagal itu, sehingga kita dihantuin terus bahwa kita adalah orang yang gagal. Sering kasih Tuhan, supaya kita diberkati Tuhan, ya, apapun itu masa lalu saudara, masa lalu yang menyenangkan, yang mengenakkan, ya, keberhasilan atau berkat-berkat yang luar biasa mungkin zaman dulu, ya, atau mungkin sebaliknya yang gagal, yang mengecewakan, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah sanggup melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita, dan Dia terus akan bekerja. Dan apa yang dilakukan Tuhan itu sebenarnya Dia akan mau melakukan hal yang lebih besar lagi daripada apa yang sudah dilakukannya di masa lalu. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, perhatikan ayat 19. Firman Tuhan katakan gini, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi tahun 2022 ini Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baru dalam hidup kita, Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan akan melakukan, menyatakan kuasa dan mujizatnya untuk memberkati kita. Oleh karena itu tangkap, Bapak yang kasih Tuhan, pesan Tuhan itu untuk kita, kehidupan kita. Jadi Tuhan itu akan melakukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama, sesuatu yang sudah usang, saudara kasih Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dan perkasa, saudara. Firman Tuhan, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Terima ini dengan iman, dengan paradigma yang baru. Oh ya Tuhan, aku terima pesanmu ini, bahwa Engkau sanggup melakukan sesuatu yang baru dalam hidup saya, melakukan sesuatu yang baru dalam pekerjaan saya, melakukan sesuatu yang baru di dalam usaha saya, di dalam keluarga saya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jangan berpatokan dengan berkat-berkat yang sudah lalu, saudara. Memang berkat-berkat keberhasilan masa lalu perlu kita syukuri, ya. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dia terus bekerja dan melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan kan, sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin zaman sekarang, konteks zaman sekarang, mungkin membuat jalan di padang gurun itu dengan teknologi yang ada, itu sudah bisa direalisasikan, saudara yang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan ini ditulis pada zaman Yesaya. Ini zaman 700 sebelum Yesus lahir, saudara, datang ke dunia. Pada zaman itu, saudara yang kasih Tuhan. Makanya kalau kita membaca firman Tuhan, kita juga harus melihat konteksnya, saudara. Ya, ditulis pada waktu seperti apa pada waktu itu. Kalau mungkin zaman sekarang, ya Pak, udah bisa itu. Jokowi aja sudah bikin jalan berapa ribu meter di Papua, saudara. Hutan, ya, bisa diterobos dengan teknologi yang ada saat ini bisa. Tetapi pada zaman itu membuat jalan di padang gurun adalah sesuatu yang mustahil. Karena di padang gurun itu yang ada hanya pasir, saudara. Mungkin hari ini kita ratakan, orang ratakan membuat jalan di padang gurun. Ya mungkin beberapa waktu kalau ada badai pasir akan tertimbun lagi, saudara. Sesuatu yang mustahil. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Padang belantara itu adalah kondisi di mana tempat itu dipenuhi dengan tanah yang kering, tanah yang berbatu, saudara. Tidak ada mata air sana. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan membuat sungai di padang gurun. Inilah Allah yang kita sembah, saudara. Dia akan melakukan sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Hal-hal yang di dalam hidup kita, hal-hal yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Dan bagi orang yang mau percaya kepada Dia juga tidak ada yang mustahil. Saudara yang kasih Tuhan, imani ini, tangkap ini dengan paradigma yang baru. Kalau paradigma yang lama, kalau engkau masih memakai paradigma yang lama, mana mungkin sih? Situasi, kondisi saya, keluarga saya udah seperti ini. Ya usaha ini sekarang udah susah, lemah. Saudara yang kasih Tuhan,
Saya yakin dan percaya saudara, kalau engkau tetap mempertahankan paradigmamu, paradigma yang lama, engkau tidak akan bisa menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jangankan menangkap apa yang mau Tuhan kerjakan, ya jangankan mau mengalami, menangkap apa yang Tuhan mau kerjakan aja, mana mungkin saudara. Hari gini saya diberkati, saya punya pekerjaan, saya punya usaha, hidup saya dibikin sukses, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, mari saudara, jangan kita mengeraskan hati. Mari tundukkan pikiran kita pada otoritas firman Tuhan. Ya. Kita lihat lagi keajaiban yang Tuhan lakukan ya. Ayat 20 dan 21 firman Tuhan demikian. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan akan melakukan hal yang baru dalam hidup kita, saudara? Kenapa Tuhan memancarkan ya mata air di padang gurun? Kenapa Tuhan membuat sungai-sungai di padang belantara, saudara? Karena Tuhan ingin memelihara, Tuhan ingin menunjukkan kuasanya di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Hari ini saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Pemeliharaan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia akan memancarkan berkat-berkatnya di dalam situasi-situasi yang mustahil, situasi-situasi yang sulit, yang sukar dalam hidup kita. Tapi Tuhan tetap akan bisa menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Saya yang kasih Tuhan, sebab kenapa? Ini ayat 21, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa Tuhan itu mau memberkati kita, saudara? Ya, ayat 21 sini katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku, saudara. Tuhan, kenapa Tuhan terus akan melakukan mujizatnya di dalam hidup kita ketika kita punya paradigma yang baru? Karena kita ini adalah umatnya, Bapak yang kasih Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, kita harus mengerti, kita menyadari bahwa ketika kita menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, kita adalah biji mata Tuhan. Luar biasa. Mungkin, maaf ini Papa Glory. Kalau Papa Glory kan sayang sama Mama Glory, pasti ya. 100%, 101%. Tapi saya mau katakan, sekalipun sayang, Mama Glory nggak mungkin dia rela. Walaupun, Mah, aku sayang sama kamu, lalu Papa Glory belai-belai biji matanya, kira-kira dikasih nggak? Sakingnya, nggak mau kan? Nggak mungkin. Sayang, lulus-lulusnya di biji mata, saudara. Mungkin kalau di rambut sayang gitu kan, nggak apa. Makanya rambutnya Mama Glory panjang dibikin supaya sayangnya panjang, sayang gitu. Kalau orang Papua nggak mau kalah, dia bilang kenapa mereka rambutnya keriting, lebih panjang lagi, sayang katanya. Makanya keriting, nggak mau kalah ya. Saya kasih Tuhan. Di sini kita ini umat Tuhan, kita ini biji mata Tuhan. Artinya kita mendapat perhatian yang khusus dari Tuhan. Ya, ketika kita bawa motor ya kena debu, langsung rasanya pedih, langsung kita kedipin begini, saudara. Artinya kita nggak mau membiarkan biji mata kita ini terganggu oleh apapun. Sama dengan Tuhan, Dia menganggap kita adalah biji matanya. Dia sangat concern dengan kehidupan kita, saudara. Oleh karena itu, Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Jangan pernah takut dan khawatir dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Dan bukan hanya karena kita umatnya, tetapi ada tujuan, ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita? Supaya apa? Supaya kita bisa memasyurkan. Kita memberitakan namanya, memasyurkan namanya. Firman Tuhan katakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberikan
kemasyuran, memberitakan kemasyuranku. Jadi kalau Tuhan nyatakan mujizatnya dalam hidup kita, saudara, kita harus menceritakannya kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa semua yang kita alami itu adalah berkat Tuhan. Ya, jadi kalau kita menceritakan berkat, kesuksesan, keberhasilan, jangan yang kita tonjolkan kitanya, saudara. Kitanya yang hebat. Pengen orang lain itu lihat siapa kita. Kehebatannya itu pada diri kita, bukan, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menceritakan sesuatu pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, dengan tujuan apa? Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dimasyurkan, bukan untuk kita, saudara. Saudara diberkati itu apa? Supaya saudara memuliakan Tuhan, supaya saudara itu ingat akan kebaikan Tuhan, meninggikan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, mari miliki paradigma yang baru, ya, di tahun 2022 ini. Kalau kita masih mempertahankan cara-cara yang lama kita, saudara, wow, kita akan ketinggalan. Ketika Tuhan bekerja, kita ketinggalan, saudara. Ya, kita bagaimana cara pandang kita terhadap apa yang kita kerjakan, saudara? Semua yang kita kerjakan harus kita lihat dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan apa? Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu adalah salah satu paradigma yang baru. Mungkin selama ini kita mengerjakan pekerjaan di dalam hidup kita karena apa? Ya, karena manusia, ingin menyenangkan manusia. Nanti kalau saya nggak kerjakan, nanti apa kata orang? Ya, jangan, saudara. Tapi engkau harus mengerjakan dengan paradigma yang baru, yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk melakukan tugas pelayanan saya yang Tuhan percayakan dalam hidup saya dengan sebaik-baiknya. Sekalipun ada harga yang harus dibayar, ya, ada rasa lelah, capek, saudara, tetapi itulah harga yang harus dibayar. Engkau sebagai pekerja, sebagai pengusaha, ya, mungkin saudara harus melihat apa yang Tuhan percayakan itu adalah sebuah pelayanan, saudara. Jadi melayani bukan hanya berkhotbah saja, saudara. Ketika engkau mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan apa yang engkau kerjakan itu pasti mendatangkan berkat buat orang lain, menyenangkan hati orang lain, ya, itu luar biasa, menjadi saksi buat kehidupan kita. Ya, anak-anak, adik-adik sama juga, ya. Glory udah pules ini, Glory. Ya, anak-anak juga sama, harus punya paradigma yang baru, ya. Yulinda harus punya paradigma yang baru. Kamu belajar untuk apa? Ya, belajar itu tugas utama anak-anak, ya. Tugas utama murid-murid, ya. Tugas paling utama adalah belajar anak-anak. Jadi jangan lagi malas, ya, karena kesempatan belajar itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Engkau harus punya paradigma yang baru, jangan malas-malasan. Ya, jangan melihat belajar itu sebagai sesuatu penderitaan. Aduh, susah. Ini pelajaran bikin pusing ini. Jangan, ya. Kita harus melihat, terima kasih Tuhan, saya bisa belajar. Saya Tuhan berkati saya bisa sekolah, ya, harus berprestasi. Harus membanggakan orang tua, harus menyenangkan kedua orang tua, harus menjadi kebanggaan juga guru-guru, ya, menjadi berkat buat guru-guru. Ya, jangan sekolah asal-asalan, ya. Belajarnya asal-asalan. Ketika diarahkan sama bapak dan ibu guru suka melawan, jangan, ya. Karena itu kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kalian. Ya, anak-anak harus punya paradigma cara berpikir yang baru. Ya, oke. Bapak Ibu nih kasih Tuhan. Tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan memberkati kita. Tahun yang di mana Tuhan akan melakukan karya-karya yang ajaib, saudara. Tetapi tergantung bagaimana paradigma kita. Apakah kita masih bertahan dengan paradigma kita yang lama atau kita mau berubah, ya, sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan akan kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita. Dan saya yakin dan percaya
setiap kita akan mengalami terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam keluarga, ya, akan ada sukacita, damai sejahtera, ya, dalam usaha akan ada terobosan, ada berkat yang mengalir, dalam pekerjaan ada, Tuhan tambah-tambahkan yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Di dalam pelayanan ini juga sama, mari kita juga memiliki paradigma yang baru, sama-sama miliki paradigma yang baru supaya pelayanan ini berkembang. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, ada rencana kemarin saya ngobrol sama Pak Gembala, mungkin kalau nggak bulan depannya lagi, saudara yang kasih Tuhan, kita akan ditabiskan, mungkin tempat ini akan menjadi gereja, saudara. Ya, mungkin bentuknya masih seperti, tapi secara organisasi kita langsung nanti dari BPD, saudara. Saya juga nanti akan ditabiskan sebagai pejabat di GBI, saudara. Dan saya yakin dan percaya, ya, Tuhan akan terus bekerja di dalam di dalam pelayanan ini. Pelayanan ini akan menjadi besar. Dan pelayanan ini menjadi besar itu karena Bapak dan Ibu saudara yang mau dipakai Tuhan, bukan Pak Ayub sendiri, saudara. Ya, kita akan melakukan melihat hal yang ajaib dalam pelayanan ini. Saya yakin dan percaya ketika engkau memiliki hati untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan juga akan memperdulikan apa yang Tuhan engkau butuhkan dalam hidup saudara. Ya. Jadi kemarin waktu ketemu doa pengerja, nama kita itu disebut juga di sana. Jadi jangan merasa kecil kita di sini Karanganyar, saudara. Di Rayon 1H itu masuk ke dalam struktur, saudara. Walaupun kita masih pos PI bilang, ya. Ada gereja cabang, gereja pusat di sana. Nama gembalanya udah disebut. Pak Ayub mana, Pak Ayub, gitu, saudara. Walaupun di sini kita didoakan di sana, saudara. Ada tim yang selalu berdoa di sana. Jadi kalau kita bisa tetap bertahan dan bisa melayani tempat ini karena ada orang-orang yang berdoa, saudara. Kita di BBB didoakan, di Rayon 1H, ya. Kemarin saya ikuti doa pengerja awal tahun itu di Mitra 10, ya, di Cibubur dekat kota wisata, ya. Itu luar biasa. Mereka luar biasa, mereka diberkati luar biasa, ya. Dan kita juga lihat kalau mereka diberkati, kita juga pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan kita sama, Allah kita adalah sama. Allah yang memberkati mereka, ya, Dia juga Allah yang memberkati kita. Jadi jangan merasa, oh, aku di Karanganyar kecil. Bapak dan Ibu ada di doa-doa mereka, saudara. Karena di GB ini ada tim doanya juga, saudara. Jadi saudara jangan merasa kecil di sini. Memang pelayan ini kelihatannya kecil, saudara, tapi di mata Tuhan itu luar biasa, ya. Haleluya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Mari miliki paradigma yang baru supaya kita bisa menangkap hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh merenungkan kebenaran-Mu kembali, Tuhan. Bagaimana kami harus memiliki paradigma yang baru supaya kami bisa menangkap, bisa memahami hal-hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami, Tuhan. Karena hal-hal yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kami adalah hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang di luar kemampuan manusia, hal-hal yang di luar pemikiran manusia, Tuhan. Oleh karena itu, berikan kami, Tuhan, pemikiran paradigma yang baru itu, Tuhan, sehingga kami bisa menangkap, Tuhan, apa yang Tuhan ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bahkan dengan paradigma yang baru itu, Tuhan, kami akan mengalami kuasa dan mujizat-Mu yang begitu luar biasa di tahun 2022 ini. Kami akan mengalami terobosan di dalam pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, di dalam kesehatan kami, di dalam segala aspek kehidupan kami, bahkan di dalam pelayanan Karanganyar ini, Tuhan. Kami akan melihat karya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memateraikan firman-Mu ini dalam loh hati mereka, Tuhan, supaya benar-benar mereka selalu mengingat pesan Tuhan ini, sehingga di dalam hidup mereka, apapun yang mereka hadapi, mereka akan menghadapi persoalan
dan masalah mereka dengan cara pemikiran yang baru Tuhan. Tidak ada lagi kekhawatiran dan kecemasan, ketakutan, karena mereka menyadari bahwa ada Allah yang luar biasa yang menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan kehidupan umat-Mu seutuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya serahkan